Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 17 tips psikologi yang bisa membantu Anda membaca pikiran dan karakter orang lain dengan lebih cepat dan efektif. Memahami perilaku dan motif orang lain bisa memberikan banyak keuntungan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam dunia yang penuh dengan interaksi sosial ini, memiliki kemampuan untuk memahami orang lain bisa menjadi kunci sukses dalam berbagai situasi. Baik Anda seorang profesional yang ingin membangun hubungan bisnis yang lebih baik, seorang guru yang ingin memahami muridnya, atau seseorang yang ingin lebih dekat dengan teman dan keluarga. Tips ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Kami akan membahas berbagai teknik dan teori yang mendasari kemampuan membaca pikiran dan karakter orang lain. Setiap tips yang diberikan bukan hanya didasarkan pada teori, tetapi juga disertai dengan cara praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang yang pertama, yaitu adalah membaca bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah salah satu alat terpenting dalam memahami perasaan dan pikiran seseorang. Pergerakan tubuh, postur, dan gestur seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bagaimana seseorang berdiri, duduk, dan bergerak. Misalnya, seseorang yang menyilangkan lengan mungkin merasa defensif atau tidak nyaman. Sebaliknya, seseorang yang membuka lengan dan kaki cenderung lebih santai dan terbuka. Perhatikan juga bagaimana seseorang mengarahkan tubuhnya. Jika mereka mengarahkan tubuhnya ke arah Anda, itu menunjukkan minat dan perhatian. Teknik yang dapat Anda coba adalah mirroring, atau meniru gerakan tubuh lawan bicara. Dengan meniru gerakan mereka secara halus, Anda bisa membangun hubungan yang lebih baik dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Namun penting untuk tidak berlebihan dalam mirroring, karena bisa terlihat tidak natural. Kuncinya adalah melakukannya secara halus dan alami. Ini bukan hanya tentang meniru gerakan, tetapi juga tentang merasakan energi dan ritme lawan bicara Anda. Teori yang mendasari ini adalah teori mirror neurons, yang menjelaskan bagaimana otak kita secara otomatis merefleksikan tindakan yang kita lihat pada orang lain. Ini membantu kita membangun empati dan hubungan sosial. Praktik membaca bahasa tubuh ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi, mulai dari wawancara kerja hingga kencan pertama. Dengan memahami bahasa tubuh, Anda bisa mengantisipasi perasaan dan reaksi orang lain sebelum mereka mengungkapkannya dengan kata-kata. Jadi cobalah mulai memperhatikan bahasa tubuh orang di sekitar Anda. Latihlah diri Anda untuk mengamati detail kecil yang mungkin sebelumnya Anda abaikan. Semakin Anda berlatih, semakin intuitif kemampuan Anda dalam membaca bahasa tubuh orang lain. Kemudian tips psikologi yang kedua untuk membaca pikiran dan karakter seseorang adalah mengamati gerak-gerik mata. Mata sering disebut sebagai jendela hati, dan mereka dapat mengungkapkan banyak tentang apa yang seseorang pikirkan atau rasakan. Mengamati gerak-gerik mata dapat membantu Anda memahami lebih dalam tentang perasaan dan niat seseorang. Misalnya, seseorang yang sering menghindari kontak mata mungkin merasa tidak nyaman atau menyembunyikan sesuatu. Sebaliknya, tatapan yang tetap dan langsung biasanya menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Penting untuk memperhatikan konteks dan situasi saat menginterpretasikan gerak-gerik mata. Salah satu teknik praktis adalah mengamati gerakan mata saat seseorang berbicara. Menurut teori NLP atau Neuro Linguistic Programming, mata yang bergerak ke kiri atas biasanya menunjukkan bahwa seseorang sedang mengingat informasi visual. Sedangkan mata yang bergerak ke kanan atas menunjukkan bahwa mereka sedang membayangkan sesuatu. Namun, seperti teknik lainnya, penting untuk tidak menarik kesimpulan terlalu cepat. Kombinasi gerakan mata dengan bahasa tubuh lainnya perlu dipertimbangkan agar analisis Anda lebih akurat. Teori NLP juga mengajarkan bahwa gerakan mata ke kiri bawah bisa mengindikasikan seseorang sedang mengakses ingatan sensorik.
Sedangkan gerakan ke kanan bawah bisa menunjukkan bahwa mereka sedang berbicara kepada diri sendiri. Dengan memahami dan mempraktikkan observasi ini, Anda dapat lebih mudah membaca situasi dan memahami pikiran orang lain. Ingatlah bahwa tidak semua orang memiliki pola gerakan mata yang sama. Jadi fleksibilitas dan pengamatan berkelanjutan sangatlah penting. Cobalah mulai memperhatikan gerak-gerik mata orang di sekitar Anda. Latih kemampuan Anda untuk mengamati dengan cermat dan ingat bahwa gerakan mata hanyalah salah satu dari banyak indikator dalam memahami pikiran dan karakter seseorang. Kemudian tips yang ketiga adalah perhatikan intonasi dan nada suara. Intonasi dan nada suara adalah elemen penting dalam komunikasi verbal yang dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan pikiran seseorang. Perubahan dalam intonasi, kecepatan berbicara, dan volume suara dapat mencerminkan emosi seperti kegembiraan, ketakutan, atau kemarahan. Misalnya, nada suara yang lebih tinggi dari biasanya mungkin mengindikasikan kegugupan atau ketidaknyamanan. Sedangkan nada suara yang tenang dan stabil biasanya menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangan. Penting untuk mendengarkan dengan seksama dan mengaitkan nada suara dengan konteks pembicaraan. Teknik yang bisa Anda gunakan adalah memperhatikan variasi intonasi ketika seseorang menjawab pertanyaan. Jawaban yang disampaikan dengan nada monoton mungkin menunjukkan kurangnya minat atau kejujuran. Sedangkan jawaban dengan intonasi yang bersemangat menunjukkan antusiasme dan keterbukaan. Selain itu, perhatikan juga kecepatan berbicara. Orang yang berbicara dengan cepat mungkin merasa cemas atau bersemangat. Sementara orang yang berbicara dengan lambat cenderung lebih santai atau hati-hati dalam menyampaikan informasi. Teori yang mendasari ini adalah teori paralanguage, yang mencakup elemen nonverbal dalam komunikasi verbal seperti nada, kecepatan, dan volume suara. Menguasai pemahaman tentang paralanguage dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam membaca pikiran dan karakter orang lain. Latihlah diri Anda untuk mendengarkan dengan aktif dan mencari pola dalam intonasi dan nada suara orang-orang di sekitar Anda. Hal ini dapat membantu Anda memahami perasaan dan niat mereka dengan lebih baik. Ingatlah bahwa intonasi dan nada suara bisa sangat bervariasi, tergantung pada budaya dan individu. Selalu gunakan observasi yang holistik dan pertimbangkan faktor-faktor lain dalam interpretasi Anda. Kemudian, tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain yang keempat adalah mengidentifikasi pola bicara. Pola bicara seseorang dapat mengungkapkan banyak tentang karakter dan pikirannya. Mengidentifikasi pola ini dapat membantu Anda memahami lebih dalam tentang seseorang tanpa mereka harus mengatakannya secara eksplisit. Misalnya, seseorang yang sering menggunakan kata-kata positif mungkin memiliki pandangan hidup yang optimis. Sebaliknya, seseorang yang sering menggunakan kata-kata negatif atau merendahkan mungkin merasa tidak puas atau tidak percaya diri. Teknik yang dapat Anda terapkan adalah memperhatikan penggunaan kata-kata tertentu dalam percakapan. Kata-kata yang digunakan secara berulang dapat memberikan petunjuk tentang apa yang menjadi faktor atau perhatian utama seseorang. Pola penggunaan kata-kata seperti selalu, tidak pernah, atau seharusnya dapat menunjukkan pola pikir yang kaku atau perfeksionis. Mengidentifikasi pola ini dapat membantu Anda memahami bagaimana seseorang memandang dunia dan dirinya sendiri. Teori yang relevan dengan ini adalah teori linguistik relativity, yang mengusulkan bahwa bahasa yang kita gunakan dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan memahami dunia. Dengan menganalisis pola bicara, Anda dapat mendapatkan wawasan tentang perspektif dan keyakinan seseorang. Praktik mengidentifikasi pola bicara ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, mulai dari wawancara kerja hingga interaksi sehari-hari. Semakin Anda terbiasa mengidentifikasi pola-pola ini, semakin mudah bagi Anda untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Jadi cobalah mulai mendengarkan dengan lebih seksama percakapan orang di sekitar Anda.
Latih kemampuan Anda untuk mengidentifikasi kata-kata dan frasa yang digunakan secara berulang dan coba pahami konteks di baliknya. Kemudian tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter seseorang yang kelima adalah membaca ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah salah satu cara tercepat untuk mengetahui perasaan seseorang. Wajah kita memiliki banyak otot yang dapat membuat berbagai macam ekspresi yang merefleksikan perasaan kita. Mengetahui cara membaca ekspresi wajah dapat membantu Anda memahami emosi yang sedang dirasakan orang lain. Misalnya, senyuman yang tulus ditandai dengan kerutan di sudut mata dan pipi yang terangkat. Sebaliknya, senyuman yang palsu biasanya hanya melibatkan gerakan bibir tanpa perubahan di bagian mata. Mengidentifikasi perbedaan kecil seperti ini bisa memberikan wawasan tentang apa yang sebenarnya dirasakan seseorang. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan memperhatikan ekspresi mikro atau micro expression. Ekspresi mikro adalah ekspresi wajah yang sangat cepat, biasanya berlangsung kurang dari 1 detik, yang mengungkapkan emosi sejati seseorang sebelum mereka sempat mengendalikannya. Untuk melatih kemampuan ini, cobalah untuk menonton video tentang ekspresi mikro atau menggunakan aplikasi yang dirancang untuk melatih deteksi ekspresi mikro. Praktik yang konsisten dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk mengenali emosi yang tidak diungkapkan secara instan. Teori yang mendasari ini adalah teori ekspresi wajah universal, yang menyatakan bahwa ada ekspresi wajah tertentu yang diakui secara universal untuk emosi tertentu, seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan kejutan. Meskipun budaya dapat mempengaruhi ekspresi, dasar-dasar ekspresi wajah cenderung sama di seluruh dunia. Dengan memahami dan mengenali ekspresi mikro, Anda dapat lebih mudah mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa mereka bahagia tetapi menunjukkan ekspresi mikro kesedihan, Anda mungkin perlu mempertimbangkan kembali pernyataan mereka. Jadi, cobalah untuk lebih memperhatikan ekspresi wajah orang di sekitar Anda. Latih kemampuan Anda dengan mengamati dan memahami berbagai ekspresi wajah yang mereka tunjukkan dalam berbagai situasi. Kemudian tips psikologi yang keenam adalah analisis gestur tangan dan kaki. Gestur tangan dan kaki juga dapat memberikan banyak petunjuk tentang apa yang seseorang pikirkan atau rasakan. Seringkali gestur ini adalah gerakan tidak sadar yang mencerminkan emosi seseorang. Misalnya, seseorang yang sering mengetukkan kaki atau menggoyangkan kaki mungkin merasa gelisah atau cemas. Sebaliknya, seseorang yang menggerakkan tangan dengan bebas saat berbicara biasanya lebih percaya diri dan antusias. Teknik praktis yang bisa Anda coba adalah dengan memperhatikan bagaimana seseorang menggunakan tangannya saat berbicara. Gerakan tangan yang terbuka dan lebar menunjukkan keterbukaan, sementara tangan yang tersembunyi atau diselipkan mungkin menunjukkan bahwa seseorang merasa tidak nyaman atau menyembunyikan sesuatu. Selain itu, perhatikan bagaimana seseorang menggunakan kakinya. Posisi kaki yang mengarah keluar biasanya menunjukkan bahwa seseorang ingin pergi atau merasa tidak nyaman. Sementara kaki yang mengarah ke arah Anda menunjukkan minat dan perhatian. Teori yang mendasari ini adalah teori proprioception, yang menjelaskan bagaimana otak kita merasakan posisi dan gerakan tubuh. Gerakan tubuh yang tidak disadari dapat mengungkapkan banyak tentang kondisi emosional dan mental seseorang. Praktik mengamati gestur tangan dan kaki ini bisa diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari pertemuan bisnis hingga interaksi sosial sehari-hari. Semakin Anda memahami dan mengamati gestur ini, semakin Anda dapat membaca perasaan dan pikiran orang lain dengan lebih akurat. Jadi, mulai sekarang cobalah untuk lebih memperhatikan gestur tangan dan kaki orang di sekitar Anda. Latih kemampuan Anda untuk mengamati gerakan halus ini dan gunakan informasi tersebut untuk memahami mereka dengan lebih baik. Kemudian tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang yang ketujuh adalah penggunaan ruang personal.
Ruang personal atau personal space adalah area sekitar tubuh seseorang yang mereka anggap sebagai milik pribadi. Cara seseorang menggunakan dan mengatur ruang personalnya dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan sikap mereka terhadap Anda dan situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang menjaga jarak yang lebih jauh mungkin merasa tidak nyaman atau tidak ingin dekat dengan Anda. Sebaliknya, seseorang yang berdiri atau duduk dekat dengan Anda menunjukkan kepercayaan dan kenyamanan. Teknik praktis yang bisa Anda terapkan adalah dengan memperhatikan seberapa dekat seseorang berdiri atau duduk dari Anda. Jarak yang lebih dekat biasanya menunjukkan hubungan yang lebih akrab dan nyaman. Sedangkan jarak yang lebih jauh menunjukkan formalitas atau ketidaknyamanan. Selain itu, perhatikan bagaimana seseorang bereaksi ketika Anda memasuki ruang personal mereka. Reaksi yang positif seperti tersenyum atau tidak bergerak menunjukkan bahwa mereka nyaman dengan kehadiran Anda. Sementara reaksi negatif seperti menjauh atau menunjukkan ketidaknyamanan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk menjaga jarak. Teori yang mendasari ini adalah teori proksemik yang dikembangkan oleh Edward T. Hall. Teori ini mengkategorikan ruang personal menjadi 4 zona: ruang intim, ruang pribadi, ruang sosial, dan ruang publik. Memahami kategori ini dapat membantu Anda menginterpretasikan perasaan dan hubungan seseorang dengan lebih baik. Praktik memahami penggunaan ruang personal ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi, mulai dari pertemuan bisnis hingga acara sosial. Menjaga jarak yang sesuai dengan situasi dan hubungan Anda dengan orang lain dapat meningkatkan interaksi sosial dan komunikasi yang efektif. Jadi cobalah untuk lebih memperhatikan penggunaan ruang personal dalam interaksi sehari-hari Anda. Latih kemampuan Anda untuk mengamati dan menyesuaikan jarak yang sesuai dengan konteks dan hubungan Anda dengan orang lain. Kemudian tips psikologi yang ke-8 adalah mendeteksi kebohongan. Mendeteksi kebohongan bisa menjadi keterampilan yang sangat berguna dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kebohongan seringkali diiringi oleh tanda-tanda fisik dan verbal yang bisa diidentifikasi dengan latihan dan perhatian yang tepat. Salah satu tanda kebohongan yang umum adalah perubahan dalam pola bicara. Seseorang yang berbohong mungkin akan berbicara lebih lambat atau lebih cepat dari biasanya. Selain itu, mereka mungkin memberikan terlalu banyak detail atau sebaliknya terlalu sedikit. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah memperhatikan bahasa tubuh dan gerak-gerik mata. Orang yang berbohong cenderung menunjukkan tanda-tanda stres, seperti berkeringat, gelisah, atau menghindari kontak mata. Mengamati tanda-tanda ini bisa membantu Anda mengidentifikasi kebohongan. Namun penting untuk tidak hanya mengandalkan satu tanda saja. Kombinasi dari beberapa tanda kebohongan akan memberikan indikasi yang lebih kuat. Misalnya, perubahan dalam intonasi suara, bahasa tubuh yang gelisah, dan mata yang menghindari kontak, semuanya bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang tidak jujur. Teori yang mendasari ini adalah teori linkage, yang menyatakan bahwa kebohongan seringkali bocor melalui tanda-tanda nonverbal yang tidak disengaja. Meskipun seseorang mencoba untuk menyembunyikan kebenaran, tanda-tanda kebohongan seringkali tetap terlihat dalam gerak-gerik dan ekspresi wajah mereka. Dengan berlatih dan mengasah keterampilan ini, Anda bisa menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kebohongan. Latih kemampuan ini dengan mengamati orang-orang di sekitar Anda dalam berbagai situasi dan perhatikan pola perilaku mereka. Jadi cobalah untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda kebohongan dalam interaksi sehari-hari Anda. Latih diri Anda untuk mengidentifikasi kombinasi dari tanda-tanda ini, dan gunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain yang ke-9 adalah memahami tanda stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi perilaku dan komunikasi seseorang. Memahami tanda-tanda stres dan kecemasan dapat membantu Anda mendukung orang lain dan menangani situasi dengan lebih baik.
Salah satu tanda stres yang umum adalah perubahan dalam pola tidur dan makan. Seseorang yang stres mungkin mengalami kesulitan tidur atau makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. Perubahan ini bisa memberikan petunjuk bahwa seseorang sedang mengalami tekanan. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan memperhatikan perubahan dalam bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Orang yang stres seringkali menunjukkan tanda-tanda ketegangan, seperti mengerutkan dahi, mengepalkan tangan, atau menggigit bibir. Selain itu, perhatikan perubahan dalam pola komunikasi. Seseorang yang stres mungkin menjadi lebih pendiam atau sebaliknya, lebih mudah tersinggung. Mengidentifikasi perubahan ini dapat membantu Anda memahami keadaan emosional mereka. Teori yang mendasari ini adalah teori fight or flight, yang menjelaskan bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap stres dengan mempersiapkan diri untuk melawan atau melarikan diri dari ancaman. Tanda-tanda fisik seperti peningkatan detak jantung dan pernapasan adalah bagian dari respons ini. Dengan memahami tanda-tanda stres dan kecemasan, Anda dapat lebih peka terhadap kebutuhan emosional orang lain. Ini memungkinkan Anda untuk memberikan dukungan yang tepat dan menangani situasi dengan lebih efektif. Jadi, cobalah untuk lebih memperhatikan tanda-tanda stres dan kecemasan dalam interaksi sehari-hari Anda. Latih diri Anda untuk mengidentifikasi perubahan dalam perilaku dan komunikasi orang-orang di sekitar Anda. Kemudian, tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain yang ke-10 adalah menginterpretasikan pilihan pakaian dan gaya. Pilihan pakaian dan gaya seseorang bisa memberikan banyak informasi tentang kepribadian, suasana hati, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh dunia. Pakaian adalah bentuk ekspresi diri yang sangat kuat dan seringkali mencerminkan nilai-nilai dan preferensi pribadi. Misalnya, seseorang yang sering mengenakan pakaian formal mungkin ingin dilihat sebagai profesional dan serius. Sebaliknya, seseorang yang memilih pakaian kasual mungkin lebih santai dan tidak terlalu terikat pada norma-norma sosial. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan memperhatikan warna gaya dan aksesoris yang digunakan. Warna-warna cerah seringkali menunjukkan kebahagiaan dan optimisme. Sementara warna-warna gelap bisa mencerminkan keseriusan atau keinginan untuk tidak terlalu mencolok. Selain itu, perhatikan juga bagaimana seseorang merawat dan menata pakaian mereka. Seseorang yang selalu berpakaian rapi dan bersih mungkin lebih peduli pada detail dan memiliki disiplin yang tinggi. Sebaliknya, pakaian yang tidak terawat bisa menjadi tanda stres atau kurangnya waktu. Teori yang mendasari ini adalah teori simbolik interaksionisme, yang menyatakan bahwa kita mengekspresikan identitas kita melalui simbol-simbol, termasuk pakaian. Pakaian bukan hanya alat pelindung, tetapi juga sarana komunikasi yang kuat. Dengan memahami pilihan pakaian dan gaya seseorang, Anda bisa mendapatkan wawasan tentang bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Hal ini bisa membantu Anda berinteraksi dengan lebih efektif dan empati. Jadi, cobalah untuk lebih memperhatikan pilihan pakaian dan gaya orang di sekitar Anda. Latih kemampuan Anda untuk menginterpretasikan pesan yang mereka sampaikan melalui penampilan mereka. Kemudian, tips psikologi yang ke-11 adalah menangkap tanda-tanda kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah salah satu aspek penting dalam kepribadian seseorang yang bisa mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Menangkap tanda-tanda kepercayaan diri dapat membantu Anda memahami lebih baik bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka sendiri. Salah satu tanda kepercayaan diri yang umum adalah postur tubuh yang tegak. Seseorang yang percaya diri cenderung berdiri atau duduk dengan punggung tegak dan bahu terbuka. Sebaliknya, seseorang yang tidak percaya diri mungkin menunjukkan postur yang membungkuk atau menyusut. Teknik praktis yang bisa Anda terapkan adalah dengan memperhatikan cara seseorang berbicara. Orang yang percaya diri cenderung berbicara dengan jelas dan mantap, dengan intonasi yang stabil dan volume suara yang cukup. Mereka juga cenderung lebih sedikit menggunakan kata-kata pengisi seperti atau
Selain itu, perhatikan juga kontak mata. Seseorang yang percaya diri cenderung menjaga kontak mata yang stabil. Sementara seseorang yang kurang percaya diri mungkin sering mengalihkan pandangan atau menghindari kontak mata. Teori yang mendasari ini adalah teori self-efficacy yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menyatakan bahwa kepercayaan diri seseorang dalam kemampuan mereka untuk mencapai sesuatu sangat mempengaruhi cara mereka berperilaku dan berinteraksi. Dengan memahami tanda-tanda kepercayaan diri, Anda dapat lebih mudah mengidentifikasi kapan seseorang merasa nyaman dan yakin, serta kapan mereka merasa tidak yakin atau cemas. Ini dapat membantu Anda mendukung mereka dengan cara yang tepat. Jadi, cobalah untuk lebih memperhatikan tanda-tanda kepercayaan diri dalam interaksi sehari-hari Anda. Latih kemampuan Anda untuk mengenali postur tubuh, cara berbicara, dan kontak mata yang menunjukkan kepercayaan diri. Kemudian, tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter seseorang yang ke-12 adalah memahami preferensi sosial dan asosiasi. Preferensi sosial dan asosiasi seseorang bisa memberikan banyak informasi tentang kepribadian dan nilai-nilai mereka. Dengan memahami preferensi sosial ini, Anda bisa lebih baik dalam menilai karakter seseorang dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Salah satu tanda preferensi sosial adalah pilihan teman dan lingkungan sosial. Seseorang yang lebih suka bergaul dengan kelompok besar mungkin lebih ekstrovert dan menikmati interaksi sosial. Sementara seseorang yang lebih suka kelompok kecil atau interaksi satu-satu mungkin lebih introvert. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan memperhatikan aktivitas sosial yang diikuti seseorang. Misalnya, apakah mereka aktif dalam komunitas atau organisasi tertentu? Apakah mereka sering menghindari acara sosial atau lebih suka menghabiskan waktu sendirian atau dengan beberapa teman dekat? Selain itu, perhatikan juga cara seseorang berbicara tentang orang lain. Seseorang yang sering memuji dan memberikan dukungan kepada teman-temannya biasanya memiliki preferensi sosial yang positif dan cenderung mendukung. Teori yang mendasari ini adalah teori social identity, yang menyatakan bahwa kita mendefinisikan diri kita sebagian melalui keanggotaan kita dalam kelompok sosial. Preferensi sosial dan asosiasi kita mencerminkan bagian dari identitas kita dan nilai-nilai yang kita anggap penting. Dengan memahami preferensi sosial dan asosiasi seseorang, Anda dapat lebih mudah menilai bagaimana mereka menilai dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka ingin diakui oleh orang lain. Ini dapat membantu Anda berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif dan empati. Jadi, cobalah untuk lebih memperhatikan preferensi sosial dan asosiasi orang di sekitar Anda. Latih kemampuan Anda untuk mengamati dan memahami bagaimana mereka memilih untuk menghabiskan waktu dan dengan siapa mereka berinteraksi. Kemudian, tips psikologi yang ke-13 adalah analisis komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua bentuk komunikasi tanpa kata-kata, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan. Analisis komunikasi nonverbal bisa memberi Anda pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan dan pikiran seseorang yang mungkin tidak diungkapkan secara verbal. Salah satu aspek penting dari komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh. Seseorang yang berdiri tegak dengan bahu terbuka cenderung menunjukkan kepercayaan diri, sementara seseorang yang membungkuk mungkin merasa tidak aman atau cemas. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan memperhatikan bagaimana seseorang menggunakan tangan dan kakinya. Misalnya, lengan yang disilang biasanya menunjukkan defensif atau ketidaknyamanan, sementara lengan yang terbuka menunjukkan keterbukaan dan kepercayaan diri. Selain itu, perhatikan juga gerakan kepala. Anggukan kepala seringkali menunjukkan persetujuan, sementara menggelengkan kepala menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidakpastian. Mengamati gerakan ini bisa memberi Anda petunjuk tambahan tentang perasaan seseorang. Teori yang mendasari ini adalah teori kinesiks, yang mempelajari gerakan tubuh sebagai bentuk komunikasi.
Kinesiks menjelaskan bagaimana berbagai gerakan tubuh bisa digunakan untuk menyampaikan pesan yang tidak diucapkan. Dengan memahami dan menganalisis komunikasi nonverbal, Anda bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi, cobalah untuk lebih memperhatikan komunikasi nonverbal dalam interaksi sehari-hari Anda. Latih kemampuan Anda untuk mengamati gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan lainnya yang bisa memberikan petunjuk tentang perasaan dan pikiran orang lain. Kemudian tips psikologi yang ke-14 adalah mengidentifikasi motivasi dan tujuan. Memahami motivasi dan tujuan seseorang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apa yang mendorong mereka dalam kehidupan. Ini dapat membantu Anda memahami tindakan dan keputusan mereka dengan lebih baik. Salah satu cara untuk mengidentifikasi motivasi seseorang adalah dengan memperhatikan apa yang mereka bicarakan dan fokuskan. Seseorang yang sering berbicara tentang karir mungkin termotivasi oleh ambisi profesional. Sementara seseorang yang lebih suka berbicara tentang keluarga mungkin lebih termotivasi oleh hubungan pribadi. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam tentang minat dan prioritas seseorang. Misalnya, Anda bisa bertanya apa yang paling membuat Anda bersemangat dalam hidup, atau apa tujuan terbesar yang ingin Anda capai. Selain itu, perhatikan juga tindakan mereka. Seseorang yang bekerja keras dan menghabiskan banyak waktu untuk proyek tertentu mungkin sangat termotivasi oleh keinginan untuk sukses dalam bidang tersebut. Tindakan ini seringkali lebih menunjukkan daripada kata-kata. Teori yang mendasari ini adalah teori self-determination, yang menyatakan bahwa motivasi manusia dipengaruhi oleh 3 kebutuhan dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Dengan memahami kebutuhan ini, Anda bisa lebih baik dalam menilai motivasi seseorang. Dengan mengidentifikasi motivasi dan tujuan seseorang, Anda bisa lebih mudah memahami mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ini dapat membantu Anda berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif dan mendukung mereka dalam mencapai tujuan mereka. Jadi, cobalah untuk lebih memperhatikan apa yang memotivasi orang di sekitar Anda. Latih kemampuan Anda untuk mengamati dan mengidentifikasi motivasi dan tujuan mereka, serta gunakan informasi ini untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi Anda dengan mereka. Kemudian, tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain yang ke-15 adalah pengaruh lingkungan dan situasi. Lingkungan dan situasi seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan pikiran mereka secara signifikan. Memahami pengaruh ini bisa membantu Anda menilai bagaimana seseorang bereaksi dalam berbagai konteks dan situasi. Salah satu cara untuk mengamati pengaruh lingkungan adalah dengan memperhatikan perubahan perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Misalnya, seseorang mungkin lebih terbuka dan ramah dalam lingkungan yang nyaman dan familiar, tetapi menjadi cemas dan tertutup dalam lingkungan yang asing atau stres. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan memperhatikan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan fisik mereka. Apakah mereka terlihat nyaman atau gelisah? Apakah mereka mencoba mengubah lingkungan mereka untuk menjadi lebih nyaman? Selain itu, perhatikan juga pengaruh situasi sosial. Seseorang mungkin bertindak berbeda di depan atasan dibandingkan dengan teman dekat. Mengamati interaksi sosial ini bisa memberi Anda wawasan tentang bagaimana mereka menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan situasi. Teori yang mendasari ini adalah teori situational behavior, yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia seringkali dipengaruhi oleh situasi dan konteks di mana mereka berada. Teori ini menekankan pentingnya memahami lingkungan dan situasi untuk menilai perilaku seseorang secara akurat. Dengan memahami pengaruh lingkungan dan situasi, Anda bisa lebih peka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang.
Ini bisa membantu Anda berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Jadi cobalah untuk lebih memperhatikan pengaruh lingkungan dan situasi dalam interaksi sehari-hari Anda. Latih kemampuan Anda untuk mengamati bagaimana lingkungan dan situasi mempengaruhi perilaku orang di sekitar Anda. Kemudian tips psikologi yang ke-16 adalah membangun empati dan hubungan emosional. Membangun empati dan hubungan emosional adalah kunci dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Empati memungkinkan Anda merasakan dan memahami emosi orang lain, yang bisa memperkuat hubungan interpersonal. Salah satu cara untuk membangun empati adalah dengan mendengarkan dengan aktif. Ini berarti memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan orang lain, tanpa menginterupsi atau memikirkan respons Anda sendiri. Dengarkan dengan niat untuk memahami, bukan hanya untuk merespons. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan mengulang kembali apa yang dikatakan orang lain dengan kata-kata Anda sendiri. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, tetapi juga membantu memastikan bahwa Anda benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Selain itu, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah mereka. Kadang-kadang, emosi yang sebenarnya tidak diungkapkan secara verbal, tetapi terlihat dari gerak-gerik dan ekspresi. Mengamati tanda-tanda ini bisa membantu Anda merespons dengan lebih empati. Teori yang mendasari ini adalah teori empathic concern, yang menunjukkan bahwa empati melibatkan rasa peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Empati bukan hanya tentang memahami emosi orang lain, tetapi juga tentang berbagi perasaan dan menunjukkan dukungan. Dengan membangun empati dan hubungan emosional, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan positif. Orang yang merasa dipahami dan didukung cenderung lebih terbuka dan kooperatif. Jadi cobalah untuk lebih mengembangkan empati dalam interaksi sehari-hari Anda. Latih diri Anda untuk mendengarkan dengan aktif, mengamati tanda-tanda nonverbal, dan menunjukkan rasa peduli terhadap orang lain. Kemudian tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang yang ke-17 adalah cara memanfaatkan psikologi dalam negosiasi. Memanfaatkan psikologi dalam negosiasi dapat membantu Anda mencapai hasil yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pihak lain. Memahami motivasi, kebutuhan, dan emosi orang lain adalah kunci sukses dalam negosiasi. Salah satu cara untuk memanfaatkan psikologi dalam negosiasi adalah dengan membangun hubungan sebelum memulai negosiasi. Mengembangkan hubungan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan, yang pada gilirannya dapat mempermudah proses negosiasi. Teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan pihak lain. Ajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam tentang apa yang mereka inginkan dan mengapa. Ini akan membantu Anda menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Selain itu, perhatikan bahasa tubuh dan nada suara mereka. Seseorang yang merasa tidak nyaman atau defensif mungkin menunjukkan tanda-tanda ini melalui bahasa tubuh yang tertutup atau nada suara yang tegang. Mengamati tanda-tanda ini dapat membantu Anda menyesuaikan pendekatan Anda. Teori yang mendasari ini adalah teori Principled Negotiations, yang dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury. Teori ini menunjukkan pentingnya memisahkan orang dari masalah, fokus pada kepentingan, bukan posisi, dan mencari opsi win-win. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip psikologi ini, Anda dapat meningkatkan keterampilan negosiasi Anda dan mencapai hasil yang lebih baik. Negosiasi yang sukses bukan hanya tentang mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Jadi cobalah untuk menerapkan teknik-teknik ini dalam negosiasi Anda. Latih diri Anda untuk mendengarkan, memahami kebutuhan pihak lain, dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Kami harap tips-tips psikologi yang telah dibagikan dapat memberikan wawasan baru dan membantu Anda dalam membaca pikiran dan karakter orang lain,
dengan lebih baik. Ingatlah bahwa setiap orang adalah unik, dan memahami orang lain memerlukan kesabaran dan praktik yang berkelanjutan. Jangan lupa untuk mencoba teknik-teknik yang telah dibahas dalam video ini dalam interaksi sehari-hari Anda. Latihan dan konsistensi adalah kunci untuk menguasai keterampilan ini. Semakin sering Anda melatih kemampuan ini, semakin intuitif Anda dalam memahami orang lain. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe ke channel kami. Bagikan video ini dengan teman-teman dan keluarga Anda agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari tips yang telah dibagikan. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalam.